Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama aku Ani Rahmawati dengan NIM 933516419 mata kuliah PMDI. Di sini aku akan menjelaskan mengenai pembaruan Jamaluddin Al-Afghani. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan agama Islam pernah mengalami masa keemasan dan kemunduran serta bangkit kembali atau pembaruan. Hal ini bukan berarti ajaran agama Islam yang berubah, tetapi disebabkan oleh beberapa faktor yang muncul di kalangan umat Islam yang melatar belakangi pertumbuhan dan perkembangan agama Islam. Salah satu seorang yang sangat peduli terhadap kondisi umat Islam dan berusaha sekuat tenaga untuk memajukan kembali umat Islam adalah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani yang dikenal dalam dunia Islam sebagai seorang mujtahid atau mujahid. Beliau sangat banyak merubah cara berpikir umat Islam, terutama sekali pada muridnya, Muhammad Abduh. Semangat dan udara baru yang ditiupkan Sayyid Jamaluddin Al-Afghani kepada muridnya membuatnya sadar akan tanggung jawab terhadap kemajuan umat Islam. Kemudian riwayat hidup Al-Afghani mempunyai nama lengkap Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, lahir di Asadabad pada tahun 1255 Hijriah atau 1838 Masehi, wafat pada tahun 1315 Hijriah atau tanggal 9 Maret 1897 di Istanbul. Al-Afghani ini dikenal dengan seorang banyak melakukan pengembaraan. Dari Teheran, ia pindah ke An-Najaf di Irak, pusat studi keagamaan Syiah. Disitulah ia menghabiskan waktunya selama 40 tahun sebagai murid Murtada Al-Asy'ari, seorang teologi dan sarjana yang terkenal. Pada tahun 1853, ia melewat ke India, di mana ia diperkenalkan dengan studi-studi ilmu-ilmu Eropa. Selanjutnya, ia melakukan perjalanan ke berbagai negara di dunia seperti Hijaz, Mesir, Zaman, Turki, Tursia, Inggris, dan Perancis. Salah satu yang paling berkesan dari perjalanannya ini adalah kunjungan ke Mesir pada tahun 1869, dan di negeri ini ia memulai memunculkan pemikiran pembaruan. Al-Afghani seorang reformis dan modernis, dikenal pula sebagai seorang yang pernah aktif dalam dunia politik. Hal ini dibuktikan pada tahun 1876. Beliau bergabung dengan para politikus di Mesir pada tahun 1879, membentuk suatu partai politik dengan nama Hizb al-Watani atau Partai Kebangsaan. Dengan partai ini, beliau berusaha menanamkan kesadaran nasionalisme dalam diri orang-orang Mesir. Al-Afghani juga diakui sebagai seorang filosof, jurnalis, dan sufi, namun yang lebih banyak dipublikasikan adalah sebagai seorang politikus. Karena berbagai ide pembaruan yang dimunculkannya, maka ia sering mendapat tekanan, bahkan dipenjarakan oleh para pengusaha yang tidak setuju terhadap ide yang diperjuangkannya. Ide pembaruan dan pengembangan pemikiran kalam yang diperjuangkan oleh Al-Afghani didasari atas keyakinan bahwa agama Islam sesuai untuk semua bangsa, zaman, dan keadaan. Tidak ada pertentangan antara ajaran Islam dan kondisi yang disebabkan perubahan zaman. Ide yang lebih dahulu diperjuangkannya adalah mempersatukan dunia dan Islam. Umat Islam di seluruh penjuru dunia harus bersatu menghadapi serangan pihak Barat. Niki Erkedie memberikan komentar bahwa Sayyid Jamaluddin Al-Afghani adalah perintis modernisme Islam, khususnya aktivisme anti-imperialis, dan dia menganjurkan memperjuangkan dan mempertahankan persatuan Islam. Karena hal itu merupakan sarana untuk memperkuat dunia muslim menghadapi Barat. Al-Afghani bersemangat untuk mewujudkan umat Islam yang kuat, dinamis, dan maju. Ide yang diajukan untuk bisa mewujudkan hal itu
ialah dengan melenyapkan pengertian yang salah yang dianut oleh umat Islam dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Menurut dia, Islam mencakup segala aspek kehidupan, baik ibadah, hukum maupun sosial. Corak pemerintahan autokrasi harus diubah dengan corak pemerintahan demokrasi dan persatuan umat Islam harus diwujudkan kembali. Kekuatan dan kelanjutan hidup umat Islam tergantung kepada keberhasilan membina persatuan dan kerjasama. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.